Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wa salamu ala toha Rasulillah. Salatu wa salamu ala Yasin Habibillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa lil zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin arsalahu wa rahmatan lil alamin. Yang saya muliakan para kiai, para alim, para ulama, para sesepuh dan bini sepuh, dan tak lupa para pendengar kultum saya di mana saja berada yang dirahmati Allah. Setelah dibangkitkan dari alam kubur, para makhluk lebih dahulu berdiri tegak di atas tempat mereka dibangkitkan selama 40 tahun tanpa makan, minum, duduk dan berbicara sedikit pun. Suatu ketika baginda Nabi Muhammad SAW pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, "Ya Rasulullah, dengan tanda apakah orang-orang yang beriman itu dikenali pada hari kiamat kelak?" Beliau menjawab, "Sesungguhnya umatku nanti wajahnya akan bercahaya dan badannya akan bersinar karena bekas-bekas wudu." Ada sebuah kabar menuturkan pada hari kiamat kelak Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan para makhluk dari kubur mereka. Kemudian para malaikat akan mendatangi kubur orang-orang beriman untuk membersihkan debu-debu yang menempel di tubuh mereka. Selain debu-debu yang menempel di anggota-anggota sujud mereka, karena debu-debu bekas sujud itu tidak hilang dari anggota-anggota sujud tersebut. Lalu seorang gaib berkata, debu itu bukanlah debu kubur mereka, tetapi debu mihrab mereka dahulu. Biarkan debu-debu itu tetap menempel pada mereka, sehingga ketika mereka melewati sirat dan masuk ke dalam surga, setiap orang yang melihat mereka akan mengetahui bahwa mereka adalah para pelayanku dan hamba-hambaku. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, baginda Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa ketika hari kiamat tiba dan semua yang berada dalam kubur telah dibangkitkan, Allah berkata kepada malaikat Ridwan, "Ya Ridwan, sesungguhnya aku telah mengeluarkan orang-orang yang berpuasa dari kubur mereka dalam keadaan lapar dan dahaga. Maka sambutlah mereka dengan hidangan berupa daging panggang dan buah-buahan dari surga." Maka malaikat Ridwan pun berseru, "Wahai para pelayan-pelayan surga, siapkanlah hidangan." Tak lama kemudian mereka datang dengan membawa nampan-nampan hidangan yang terbuat dari cahaya. Mereka berkumpul di depan malaikat Ridwan dalam jumlah yang sangat banyak, lebih banyak dari jumlah gabungan antara seluruh tetesan air hujan. Bintang-bintang yang ada di langit dan daun-daun pepohonan. Di atas nampan yang mereka bawa itu terdapat beraneka macam buah-buahan, makanan yang lezat, dan berbagai macam minuman yang segar. Lalu mereka berjalan menyambut rombongan orang-orang yang di dunia dahulu rajin berpuasa itu dan mempersilakan mereka menikmatinya seraya berkata, "Makanlah dan minumlah semua ini dengan sesuka hati kalian. Selamat atas keberhasilan kalian menjalani hari-hari puasa kalian yang telah berlalu." Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ada 3 golongan manusia yang akan disalami oleh para malaikat pada hari
ketika mereka dibangkitkan dari kubur mereka. Mereka itu adalah orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan, dan orang-orang yang berpuasa di hari Arafah. Dalam riwayat lain, Aisyah radhiyallahu anha menuturkan bahwa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Aisyah, ketahuilah sesungguhnya di dalam surga itu terdapat sejumlah istana yang terbuat dari mutiara, yakut, zamrajat, emas dan perak." Ummul Mukminin pun bertanya, "Ya Rasulullah, untuk siapakah istana-istana itu?" Beliau menjawab, "Untuk orang yang berpuasa pada hari Arafah." Kemudian baginda Nabi Muhammad SAW bersabda lagi, "Wahai Aisyah, ketahuilah sesungguhnya hari-hari yang paling disukai oleh Allah adalah hari Jumat dan hari Arafah, karena pada keduanya terdapat sebuah rahmat, dan sesungguhnya hari-hari yang paling dibenci oleh iblis adalah hari Jumat dan hari Arafah. Wahai Aisyah, barang siapa berpuasa pada hari Arafah itu, niscaya Allah akan membukakan untuknya 30 pintu kebaikan dan mengunci untuknya 30 keburukan. Ketika ia berbuka dan meminum seteguk air, Allah akan mengampuni dosa-dosanya, dan setiap keringat yang menetes dari tubuhnya akan berdoa, "Ya Allah, turunkanlah rahmat-Mu padanya sampai terbitnya fajar esok." Ada sebuah riwayat mengatakan bahwa orang-orang yang berpuasa akan dikeluarkan dari kubur mereka dan akan dikenali siapa mereka dari bau wangi mulut mereka yang disebabkan oleh puasa mereka. Kemudian mereka akan disambut dengan beberapa hidangan dan teko air minum, seraya dikatakan kepada mereka, "Makanlah semua ini, karena kamu dulu telah menahan lapar di saat orang lain kenyang. Minumlah minuman ini, karena kamu dulu telah menahan haus dahaga dikala orang lain bisa minum sampai puas. Dan beristirahatlah kamu dengan nyaman." Mereka pun asyik makan, minum, dan berleha-leha, sementara yang lain sedang dihisap amal-amalnya. Sebuah riwayat memaparkan ada 10 golongan manusia yang tidak akan ditimpa fitnah di hari kebangkitan. Mereka itu ialah yang pertama para nabi, yang kedua orang yang senantiasa ikut berperang di jalan Allah, yang ketiga orang alim, yang keempat orang yang mati syahid, yang kelima orang yang hafal Al-Quran, yang keenam pemimpin yang adil, yang ketujuh adalah para muadzin, yang kedelapan yakni perempuan yang meninggal saat melahirkan, yang kesembilan orang yang dibunuh secara zalim, yang ke-10 adalah orang yang mati pada hari Jumat dan malamnya. Ada juga sebuah hadis yang menuturkan bahwa baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Pada hari kiamat kelak, seluruh manusia akan dikumpulkan dalam keadaan sebagaimana ketika mereka dilahirkan oleh ibu mereka, yaitu dalam keadaan telanjang bulat dan tidak beralas kaki." Aisyah pun berkata, "Apakah laki dan perempuan akan dikumpulkan dalam satu tempat?" Beliau menjawab, "Ya, mereka akan dikumpulkan bersamaan dalam satu tempat." Aisyah berkata, "Sungguh itu adalah pemandangan paling buruk. Bukankah mereka akan melihat satu sama lain?" Baginda Nabi SAW menepuk bahu Aisyah seraya bersabda, "Wahai putri Abu Quhafa, pada hari itu semua manusia tidak akan sempat melihat siapapun.
Sebab pandangan mereka semua hanya akan tertuju ke langit. Mereka akan berdiri di padang mahsyar selama kira-kira 40 tahun tanpa makan dan minum. Setiap seorang dari mereka akan terus mengucurkan keringat karena merasa malu pada Allah. Dan di antara mereka itu ada yang jumlah keringat yang menetes sampai mencapai kedua telapak kakinya. Ada yang sampai 2 betisnya. Ada yang sampai ke perutnya. Ada pula yang sampai ke wajahnya. Dan keringat itu akan sampai berakhirnya waktu berdiri mereka di padang mahsyar. Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, adakah seorang yang saat dikumpulkan pada hari kiamat tersebut berdiri sambil membawa minuman?" Beliau menjawab, "Ada, yaitu para nabi dan keluarganya, serta orang-orang yang berpuasa Rajab, puasa Syaban, dan puasa Ramadan tanpa pernah berhenti. Pada hari itu seluruh manusia akan merasakan kelaparan, kecuali para nabi dan keluarganya, serta orang-orang yang suka berpuasa di bulan Rajab, bulan Syaban, dan bulan Ramadan. Saat itu mereka sungguh-sungguh dalam keadaan kenyang, tidak lapar dan tidak haus sedikit pun." Menurut riwayat lain, Allah akan mengiring seluruh manusia ke padang mahsyar yang terletak di dekat Baitul Maqdis, yaitu di sebuah tempat yang bernama Syahira. Hal ini tersirat dari firman Allah, "Fa innama hiya satratu wahidah, fa idahum bisyahira." Sesungguhnya pengembalian itu hanyalah satu kali tiupan saja, maka dengan serta-merta mereka hidup kembali di permukaan bumi, yakni Syahira. Quran surat An-Naziyah ayat 13-14. Ada juga riwayat mengatakan, saat dikumpulkan di hari kiamat tersebut, para makhluk akan terbagi menjadi 120 baris. Panjang setiap barisnya sejauh perjalanan kaki 40 tahun dan lebarnya sejauh perjalanan kaki selama 20 tahun. Baginda Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya umatku nanti akan terbagi menjadi 120 baris." Adapun riwayat paling sahih yang menjelaskan mengenai ciri-ciri orang mukmin di hari kiamat nanti adalah riwayat yang menyebutkan bahwa kaum mukminin kelak akan dibangkitkan dengan wajah yang putih berseri-seri dan tubuh yang bercahaya, sedangkan orang-orang kafir mereka kelak akan berwajah hitam gelap dan bergandengan tangan dengan para setan. Demikian sekilas apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada guna manfaatnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.